Sidang kita hari ini adalah evaluasi tentang apa yang telah kita lakukan selama ini. Memang setiap kegiatan perlu dibuat evaluasi untuk menemukan baik itu keunggulan-keunggulan maupun kelemahan kita. Dalam evaluasi seperti ini kita bisa belajar banyak nanti dari orang-orang lain. Poin evaluasi yang penting. Tentu evaluasi ini adalah kumpulan dari hasil pemilihan kita selama ini. Teman-teman, kita sampai pada penghujung, baik penghujung program ekonomi saya maupun juga penghujung pertemuan ketiga kali ini. Baik, nah, kalau kita sampai di penghujung, bagus sekali kita lalu menoleh ke belakang. Pertanyaannya begini, setelah setahun ini, perubahan apa yang terjadi di paroki saya? Setelah saya melakukan berbagai macam program, entah program edukasi, program penguatan spiritualitas maupun berbagai aneka program penguatan ekonomi. Kepeduliannya pada banyak umat ya, dan kepedulian untuk meningkatkan ekonomi umat itu, tadi saya dengar banyak umat yang mau bekerja. Tanggapan saya mengenai kegiatan kita hari ini sangat positif, antusias dari berbagai paroki yang juga menanggapi evaluasi ini tahun ekonomi berkelanjutan. Kalau dari aspek ekonomi, kita melihat bahwa umat tergugah dan para pastor paroki serta juga para reksa pastoral yang ada di paroki, baik dari DPP, DKP, dan umat sekalian, sangat terpikat, tergugah, termotivasi untuk mengimplementasikan hasil karya mereka dan juga mengekspos serta mendistribusi. Dan dampaknya sangat baik, yaitu mendatangkan keuntungan. Tentu ini juga adalah kerjasama yang baik dari berbagai aspek reksa pastoral ini. Tanggapan positif sekali karena menilai, melihat kinerja kerja program yang ada di paroki dan program yang diturunkan dari pihak keuskupan. Sehingga kami melihat bahwa sejauh mana kemampuan kami di paroki untuk melihat perkembangan program ini digabungkan juga program yang ada di paroki. Untuk orang muda Katolik Paroki Karistikul Kardong, Keuskupan Ruteng, di tahun ekonomi berkelanjutan ada beberapa pendampingan yang sudah kami laksanakan. Yang pertama, pendampingan kewirausahaan, dan juga di dalamnya kami belajar soal literasi keuangan dan budaya menabung. Nah, hasilnya, dampaknya kemarin teman-teman khususnya yang masih ada di bangku sekolah bisa beli buku, fotokopi, dan memenuhi kebutuhan untuk sekolahnya dari hasil mereka belajar soal literasi keuangan. Lalu uang kas untuk OMK juga kami dapatkan dari hasil penjualan kami. Lalu yang kedua adalah di bidang pertanian, kami belajar untuk punya kebun sendiri, untuk kami makan sendiri. Saat ini aksesnya hanya untuk kami nikmati sendiri. Lalu yang ketiga adalah soal manajemen penggunaan sampah. Kami belajar banyak untuk membuat ekobrik dari sampah plastik yang kami hasilkan sendiri. Kami bertanggung jawab dengan itu, dan sekarang sedang dibuat menjadi satu produk. Kami bikin meja dan bikin kursi. Itu. Bagaimana penilaian Suster tentang program ekonomi berkelanjutan yang sudah ditampilkan pada hari ini? Saya salut ya dengan apa yang diupayakan oleh Keuskupan Ruteng ini untuk bisa mengembangkan ekonomi. Itu kan dari seluruhnya tentang ekologi ya. Tapi maksudnya dari ekonomi berkelanjutan ini, setelah saya melihat, mendengar ya apa yang udah paroki usahakan bekerja sama dengan keuskupan, kayaknya luar biasa loh. Yang pertama salut, yang kedua saya appreciate banget semua kerja keras para pastor paroki yang ada di Ruteng ini. Dan yang ketiga, saya setuju kalau orang-orang yang diundang untuk ikut ambil bagian dalam program ini terus di kesempatannya ditangkap dan dilanjutkan gitu. Luar biasa, Suster. Selanjutnya mungkin ada pesan
Apa sih kesan suster berkaitan dengan program-program yang sudah ditampilkan sepanjang hari ini? Begitu melihat semua video-video ada banyak paroki yang membuat saya tersentuh ya. Saya juga admiring ya, kok bisa pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh pastor-pastor paroki itu seperti dengan orang muda ya. Itu kan berarti akan ada kelanjutannya nanti sampai generasi yang akan datang. Lalu ada yang memunculkan makanan lokal, itu bagi saya luar biasa. Jadi banyak hal hari ini saya mendengar banyak upaya dari paroki itu membuat saya tuh salut ya. Kayaknya amazing deh ya, kagum banget dengan apa yang mereka buat, dengan sambutan dari umat yang dibantu atau didampingi oleh para romo-romo di keuskupan ini. Jadi saya cuma berharap ya usaha yang udah dibuat ya biar masih kaget-kaget akan berlanjut terus ya, dan akan mengembangkan ekonomi setiap umat yang ada di situ. Juga punya iman ya bahwa kita tidak hidup hanya dengan berdoa saja cukup, tapi berdoa sambil buat sesuatu aktivitas untuk membangun hidup. Harapan kedepannya dari ekonomi berkelanjutan ya tidak hanya terjadi di tahun pastoral ekonomi berkelanjutan 2023, tapi bisa seterusnya begitu. Karena saat ini sudah berada di penghujung tahun 2023, juga program ekonomi berkelanjutan. Tetapi yang namanya program kegiatan dari petani itu tentunya tetap kami teruskan, malah kami tingkatkan ke depannya. Baik, selanjutnya Suster, mungkin ada harapan untuk kedepannya berkaitan dengan program-program yang diadakan begitu. Suster bisa ceritakan atau harapannya seperti apa? Yang pertama untuk semua romo-romo di paroki atau pater-pater yang juga bertanggung jawab untuk program-program yang dibuat oleh keuskupan, semoga dengan tadi kita evaluasi itu kita saling belajar satu sama lain. Kita melihat kekurangan kita dan juga menambah ya. Semua apa yang diungkapkan itu jadi cermin untuk semua paroki. Yang kedua untuk umat, jangan ragu-ragu untuk menangkap setiap hal yang diberikan atau kesempatan yang diluangkan oleh keuskupan atau pastor-pastor paroki kita ya. Kita sebagai umatnya bantu, karena itu untuk kita sendiri. Gereja pengen kita maju dan kita berkembang, juga itu berkelanjutan. Itu aja sih. Terima kasih banyak Suster untuk hari ini. Demikian dari kami, sampai jumpa. Bye.